Space for the Unbound adalah game yang dikembangkan oleh Mojiken Studio dan Toge Productions dengan genre side-scrolling adventure, puzzle game, dan visual novel. Pemain menjelma menjadi karakter utama yang bernama Atma, dan cerita gamenya fokus terhadap Atma dan interaksinya dengan karakter-karakter lain, terutama karakter utama kedua game, yaitu Raya. Dalam game, Atma hanya dapat bergerak ke arah kiri dan kanan dengan tombol panah. Tombol atas bawah hanya digunakan untuk memasuki area baru. Selain itu, Atma juga dapat berinteraksi dengan berbagai objek dan orang di dunia game dengan menekan tombol Z atau tombol spasi, dan memilih dari beberapa opsi yang muncul untuk menyelesaikan puzzle atau melanjutkan story-nya. Mekanika-mekanika lain dalam game hanya muncul pada saat-saat tertentu, terutama saat berkelahi, di mana pemain harus menginput serangkaian tombol tertentu dalam kurun waktu yang singkat untuk menyerang, dan menekan tombol Z pada saat yang tepat untuk bertahan. Secara keseluruhan, A Space for the Unbound diperkuat oleh cerita yang dalam dan bermakna, terutama ending ceritanya yang mengejutkan namun masuk akal jika pemain memerhatikan cerita game dengan teliti. Selain cerita yang kuat, game ini juga didukung oleh suara dan musik yang bagus, serta visual yang indah. Namun, gameplay dari game ini masih kurang variasinya sehingga kadang-kadang terkesan membosankan, dan musik antar dua area terkadang tidak berbaur sempurna hingga terasa janggal ketika didengarkan, serta boss fight di akhir game ini terasa hanya untuk terdapat klimaks dalam gameplaynya, tidak terlalu cocok dengan tone cerita di akhir game. Namun, secara keseluruhan, saya masih memberi nilai 85 dari 100 untuk game ini, A Space for the Unbound. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan mereview game Grameria Ltd versi demo. Grameria adalah game bergenre live sim and simulation yang mengusung tema education. Di sini kita akan belajar sekaligus bermain sebagai salah satu karakter di dalam game ini. Di awal game, kita akan ditunjukkan bagaimana di masa depan, Presiden memutuskan bahwa setiap hal harus ditulis dengan grammar Inggris yang baik. Dan akhirnya muncullah sebuah perusahaan Grameria Ltd yang mengecek dan memperbaiki grammar yang salah. Di sini kita akan bermain sebagai seorang pengangguran yang akhirnya mendapat kerja di Grameria Ltd sebagai janitor atau tukang bersih-bersih. Nah, tapi tukang bersih-bersihnya beda nih. Yang dibersihin di sini merupakan grammar yang salah dengan cara memperbaiki grammar tersebut. Pada pengenalan karakter, kita akan ditunjukkan bahwa karakter kita tidak menyukai penggunaan grammar ini. Beberapa dokumen dan juga tugas yang akan kita kerjakan juga menunjukkan bahwa ada juga orang-orang yang menentang penggunaan grammar secara berlebihan. Karena pandangan awal dari karakter kita inilah, kita mungkin akan mengira bahwa tujuan dari cerita ini adalah untuk menghancurkan pandangan bahwa grammar yang baik harus selalu digunakan. Untuk gameplaynya sendiri, kita bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan grammar yang terdapat pada beberapa dokumen yang terletak di atas meja kita. Di pojok atas kanan, ada sebuah smartwatch yang menunjukkan energi yang kita miliki beserta mood kita. Semakin sering kita salah mengerjakan tugas, energi akan terkuras dan mood akan menurun. Kalau mood menurun, penggunaan energi akan menjadi semakin banyak. Sebaliknya, jika kita berhasil makan combo, mood kita akan naik. Kalau kehabisan energi, jangan takut. Kita bisa kembali ke rumah dan beristirahat, atau membeli item untuk memulihkan tenaga dan mood kita. Setiap furnitur di rumah kita memiliki stat masing-masing yang dapat menaikkan mood dan juga menaikkan energi. Untuk harga furniturnya sebenarnya termasuk murah ya, apalagi setiap harinya nih ada furniture dengan harga diskon. Bahkan ketika masih level awal, kita udah bisa membeli beberapa furniture kalau hasil kerja kita cukup bagus. Untuk kesulitan game ini, tergantung kemampuan berbahasa Inggris kita sebelumnya. Kalau kita punya bahasa Inggris yang buruk, selamat, kamu harus belajar lebih lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu. Tetapi untungnya, Grameria menyediakan bahan pembelajaran dengan contoh-contoh yang dapat mudah dimengerti, sehingga kita tidak perlu mencari bahan pembelajaran sendiri. Di akhir hari, kita akan dikasih tahu tentang hasil kerja kita, jawaban yang salah, beserta perbaikannya. Secara keseluruhan, Grameria sangat bagus untuk jadikan metode pembelajaran bahasa Inggris. Dengan adanya sistem promosi, pemain terpacu untuk terus belajar. Ditambah lagi dengan pengetahuan umum yang bisa kita baca setiap hari yang disediakan di rumah. Bukan hanya itu, banyak pelajaran bahasa Inggris yang tidak diajarkan di sekolah juga diajarkan di game ini.
Selamat pagi, siang, atau malam, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah game yang bernama Coffee Talk. Game ini merupakan game yang didevelop oleh Toge Production, yang merupakan sebuah studio indie yang berasal dari Indonesia. Coffee Talk merupakan sebuah game single player yang mempunyai genre visual novel dengan sedikit gameplay di dalamnya. Dalam game Coffee Talk, kita akan berperan sebagai seorang barista yang bekerja di sebuah cafe. Kita sebagai seorang barista sekaligus juga merupakan pemilik dari cafe tersebut. Cerita dalam game ini cukup menarik untuk mainkan. Cerita dalam game ini mengangkat banyak masalah yang terjadi dalam dunia sehari-hari. Contohnya seperti masalah rasisme, LGBT, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Nah, untuk gameplay dari game Coffee Talk, kita ditugaskan untuk membuat kopi, di mana kopi tersebut terdiri dari tiga bahan utama. Kemudian, seiring berjalannya cerita, kita akan mendapat lebih banyak bahan untuk membuat kopi tersebut sesuai dengan permintaan dari pelanggan nantinya. Cerita dari game ini juga mempunyai ending yang berbeda-beda. Ending mana yang akan kita dapatkan itu semua tergantung dari apakah kopi dan juga minuman yang kita buat itu sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Sebagai contohnya, bila pada titik cerita tertentu orang itu meminta minuman pada misalnya, tetapi minuman yang dipesan dan juga minuman yang kita hasilkan itu berbeda dengan keinginan dari pelanggan tersebut, maka ada kemungkinan kalau misalnya hasil dari ending cerita tersebut juga akan berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Nah, yang membuat game Coffee Talk ini begitu populer dan seru untuk dimainkan adalah game ini membuat kita merasa tenang ketika memainkannya. Game ini dibuat dari Toge Production dengan sangat bagus, dengan suasananya dari cafe yang dibangun, dari segi musiknya, visualisasinya, ambience-nya, semua dari game ini membuat kita merasa tenang ketika memainkannya. Kemudian karakter dari game ini juga sangat menarik. Setiap karakter yang mempunyai masalah yang berbeda-beda dan juga mempunyai karakteristik yang unik, dan juga visualisasi dari karakter yang bagus membuat game ini sangat seru untuk dimainkan. Kali ini, game yang akan saya review adalah Bakso Horror Cooking Adventure, yang merupakan game besutan dari Megaxus, di mana kita diminta untuk menjadi penjual bakso kepada makhluk-makhluk gaib ini. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah tampilan dari homepage gamenya. Di sisi kiri atas ada username kita, serta ada total score. Kemudian di sampingnya ada energi yang diperlukan agar kita dapat bermain. Kemudian ada pasar yang menjual berbagai item, seperti gem, boom, maskot, ladle, dan skill. Kemudian di sampingnya lagi ada goal. Menu berikutnya ada arena, di mana kita bisa bermain melawan pemain lain. Kemudian ada dapur, hadiah, dan chest. Untuk bermain, kita ke menu masak, kemudian tekan levelnya dan play. Semakin tinggi levelnya, tentu tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Nah, untuk cara bermainnya, kita hanya perlu menekan item-item sesuai yang diinginkan pembeli kita. Contohnya di sini dia mau daging dan telur. Nah, kita hanya perlu menekan daging dan telur masing-masing sekali. Selanjutnya kita masak. Untuk memasaknya juga ada limit waktunya, sehingga kita harus sigap agar semua pembeli dapat tersajikan dengan baik. Setelah masakannya selesai, kita tinggal tekan pembelinya agar makanannya diberikan kepada dia. Setelah disajikan, kita akan mendapatkan gold. Gold inilah yang harus kita cari dan kita kumpulkan agar kita bisa menyelesaikan level ini. Namun, tantangannya adalah setiap pembeli memiliki tingkat kesabaran, yaitu bar di samping mereka. Nah, jika kesabaran mereka sudah habis, maka kita akan kehilangan satu life. Kita tidak boleh sampai kehilangan 3 life karena akan langsung game over. Nah, berulang-ulang saja seperti itu hingga kita bisa menyelesaikan levelnya. Secara keseluruhan, menurut saya game ini cukup menarik
Maka saya berikan nilai 8,5 dari 10.